Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali berjumpa dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Senin lalu kita sudah merenungkan bagaimana umat Tuhan dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui jalan melingkar, bukan jalan tercepat. Namun yang menarik adalah rute yang Tuhan pimpin adalah rute yang indah. Bahwa Tuhan sendiri senantiasa memimpin, menyertai umatnya. Bahwa penyertaan atau providensia Allah selalu nyata. Saudaraku, kasih setia Tuhan begitu jelas dapat dirasakan setiap hari di dalam perjalanan mereka. Jalan Tuhan tak pernah salah. Tuhan tahu kemana akan membawa umatnya. Sebab Tuhan sendiri yang memimpin di sepanjang perjalanan. Saudaraku, kita memang cenderung untuk tidak sabar dengan proses perjalanan hidup kita. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita ini ingin cepat-cepat semuanya beres. Semuanya berjalan dengan lancar. Kita ini saudara-saudara cenderung ingin bebas halangan. Dan semuanya berakhir dengan happy ending. Ya, seperti di film-film itu. Sesungguhnya sikap seperti ini menunjukkan keegoisan kita. Dan juga saudara, secara tidak langsung kita itu sedang menjadikan Tuhan hanya sekedar penjawab kebutuhan dan keinginan-keinginan kita saja. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya mengambilnya dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat kembali bacaan minggu lalu, Tuhan memimpin umatnya melalui tiang awan dan juga tiang api. Jalan yang mereka lalui sesungguhnya rute yang indah sebab mereka bersama dengan Tuhan. Namun jika kita membaca bagian kitab Keluaran berikutnya, kita akan menjumpai bagaimana umat Israel selalu bersungut-sungut atas apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mempersalahkan Musa, protes dengan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mereka menjadi gusar, cepat emosi, marah dengan sedikit kesulitan yang mereka hadapi. Mereka lupa bagaimana Tuhan sudah menyatakan 10 mukjizat melalui tulah yang ada di Mesir yang sangat menghebohkan itu. Namun itu tidak cukup bagi mereka untuk terus mempercayai pimpinan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Saudaraku, tiang awan memimpin dan menjadi pelindung mereka di siang hari. Sedangkan tiang api menjadi pemimpin dan terang bagi mereka di malam hari. Melalui tiang awan dan tiang api, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh umatnya. Naungan sepanjang hari dari panas gurun yang luar biasa itu. Dan juga cahaya untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan serta menangkal bahaya pemangsa yang mengintai di malam hari. Itulah penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan juga tiang api. Ternyata itu gak cukup untuk mereka mengerti dan memahami bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan mereka. Kita pun demikian. Seringkali masih dibutakan oleh banyaknya keinginan-keinginan yang lebih mengarah kepada kesenangan, kenyamanan, dan keuntungan bagi diri kita sendiri. Begitu juga saudara-saudara, kita itu ketika menghadapi pergumulan, kesulitan, kita itu menjadi panik, menggerutu.
kita itu bersungut-sungut kepada Tuhan, kita itu minta cepat-cepat untuk dilepaskan. Padahal seringkali kita sendiri yang membuat ulah, kita sendiri yang bikin ulah. Kita sendiri yang menciptakan masalah itu terjadi. Nah, celakanya kita berpikir bahwa Tuhan yang membawa kita terjerembab. Pengenalan kita kepada Tuhan sering masih dalam hitungan untung dan rugi. Saudaraku, berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita adalah bukti nyata bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada. Penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa membawa kita untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak-Nya. Namun seringkali kita tidak sabar dengan maksud Tuhan. Lalu kita menjadi emosi, marah, stres, dan mulai mencari-cari objek yang bisa untuk dipersalahkan. Kita ini menjadi kesal dan menjalani hari dengan bad mood. Kita lebih memilih untuk tidak menjadi bahagia, menjadi tidak sabar, dan memilih untuk bertindak serta berkata-kata yang sesuai dengan luapan emosi kita. Saudara, kita memang tidak melihat tiang awan dan tiang api pada masa kini. Namun kita bisa melihat terang itu melalui firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah pelita dan terang di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus adalah firman yang kekal yang menjadi manusia. Tuhan Yesus sendiri adalah terang sejati yang akan menuntun kita di dalam kebenaran. Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kita berada di tangan yang benar, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sesungguhnya perjalanan hidup kita ini aman di tangan kasih anugerah Tuhan. Kita aman saat berjalan di rute perjalanan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya membacakan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, diam di dalam kasih anugerahnya, dan berjalan di dalam iman bersamanya, sesungguhnya kita akan mendapati bahwa segala jalan Tuhan, rute Tuhan, dipenuhi dengan kebaikan dan kasih karunia. Tuhan bekerja dalam dan melalui hidup kita dengan perspektif kekal. Saudara-saudaraku, kita berjalan selaras dengan Tuhan dan tetap sesuai dengan rencana dan tujuan yang difirmankannya, maka disitulah kita akan tetap dapat menikmati perjalanan hidup kita. Mungkin saat ini saudara sedang berada di sebuah persimpangan jalan, atau saudara berada seakan-akan di dalam kabut kelam, atau jalan yang saudara ambil penuh kesulitan. Saudara menjadi putus asa, capek. Namun hari ini jangan putus asa, saudara. Jangan menyerah. Hari ini ada kabar baiknya, bahwa tangan Tuhan sedang terulur kepada saudara untuk menuntun dan membawa saudara kembali berada di jalurnya. Tuhan lebih tahu jalan yang terbaik untuk Anda lalui, sebab Dia adalah jalan kebenaran. Kita hanya perlu mempercayai Dia yang akan menuntun kita berjalan di dalam rute indahnya. Mari ambillah waktu untuk kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, jalan-Mu adalah bukan jalan kami. Kami selalu diingatkan bahwa kami harus mengikuti rute yang Engkau tunjukkan kepada kami. Namun seringkali kami menjadi tidak sabar, kami menjadi marah, kami menjadi emosi ketika banyak hal seakan-akan itu merintangi perjalanan kami. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan itu adalah untuk membentuk kami, sebuah proses perjalanan kehidupan, untuk kami senantiasa mengingat anugerah penyertaan daripada Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah kami boleh menikmati rute perjalanan bersama-Mu, karena itulah yang terindah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan perjalanan kami hari ini, seminggu ini, ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami senantiasa boleh bersyukur, melihat bagaimana kasih penyertaan-Mu selalu indah di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari saudara, kita tetap semangat menikmati perjalanan hidup ini. Rute indah bersama dengan Tuhan sesungguhnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.